Jadi sekitar seminggu yang lalu ada dua orang yang nanya sekaligus nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, boleh nanya tentang cron job. Cron, ya benar, cron job. Ini dari Mas Fikri Ahdiar. Mas Jono Jomplo juga nanya hal yang sama tentang manajemen penjadwalan pada Linux, Crontab dan AT. AT udah jarang dipakai, kita rata-rata pakainya cron sih. Oke. Ilmu tentang cron mah sederhana banget sih sebenarnya. Anda bisa baca di sini. Ono Center ID, masukin kata kuncinya cron. Cron adalah aplikasi buat penjadwalan pekerjaan. Misalnya gini. Oke, jam 12 malam download ini. Jam 1 pagi kerjain ini. Jam 10 malam kopi apa gitu. Jadi ini biasanya saya kerjain, cron ini saya kerjakan kalau saya butuh kerjaan-kerjaan yang misalnya kopi, download apa segala macam yang prosesnya akan ngabisin prosesor, jaringan segala macam, dan dilakukan pada malam hari misalnya supaya nggak ganggu kerjaan yang lain. Jadi saya jalanin pakai cron. Apalagi kalau kayak backup file segala macam itu dilakukannya malam hari supaya tidak ganggu proses yang sedang terjadi. Biasanya ada di folder ini var-spool cron-tab, tapi kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Aksesnya pakai ini sih sebenarnya, crontab -e. Nah, ini kuncinya ada di sini, crontab -e. Saya coba masuk di sini. Ups. Nih, ada error nih. Coba saya Oh, clear layar. Crontab -. Harusnya super user ya, sudo dulu crontab -e. Nanti dia akan nanya mau dieditnya pakai apa, nano, Vim atau add. Saya minta maaf, saya biasanya pakai VI ya. Cuman anda yang masih pemula ya boleh pakai nano aja. Jadi pilih nomor 1 aja buat pemula. Saya biasanya nomor 2 karena saya kebiasaan pakai VI. Oke. Nah, di sini udah ada tulisannya sih sebenarnya. Di sini urutannya menit, jam, day of month, day of month, hari pada bulan berapa, di tanggal berapa, itu bulannya, atau day of week. Misalnya kita pengennya tiap hari Sabtu kerjain apa gitu. Terus perintahnya apa? Jadi perintahnya cuma gini aja sih sebenarnya. Menit, jam, hari ke-1 dalam 1 bulan, atau bulan apa, tiap bulan apa kerjain apa, atau tiap hari dalam 1 minggu apa. Terus perintahnya apa. Oke. Misalnya kita ada perintah kita perintah yang ekstrim aja ya. Saya gedein view zoom in. Kita bisa perintahnya rsync. Rsync itu buat backup sih. Rsync ke server mana, 192.168.0.9. Foldernya apa, data, misalnya data perpustakaan bintang, dikopinya ke var data perpustakaan. Misalnya saya punya ini bohongan ya. Misalnya ini ada di mesin lain, share-nya namanya data, foldernya perpustakaan, terus saya akan copy semua file-file di situ, tapi yang berubah hanya aja. Kalau pakai rsync dia akan ngopi yang berubah aja, saya copyin ke sini. Jadi saya bisa kayak gini dibentuknya, perintahnya. Jadi nanti saya bisa bikin di sini, misalnya tiap jam 12 malam 24 atau 00 juga boleh. 00. Kalau mau tiap hari bintang, day of month-nya bintang, tiap bulan bintang, day of week-nya bintang. Jadi bisa gitu sih. Klik kanan paste. Ini yang sederhana. Jadi nanti tiap jam 12 malam, tiap hari, tiap bulan, tiap day of week kerjakan ini. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke.
Misalnya saya pengen perintah supaya database update DB di, jadi yang sering dikerjain yang seperti ini ya, yang sering dikerjain kayak gini nih, gitu. Kalau misalnya tiap jam saya pengen coba saya gini, ada update DB. Ini fungsinya untuk mengupdate ini ya, mengupdate database file apa aja yang ada di komputer saya. Jadi supaya nanti kalau saya pakai perintah locate, dia langsung database-nya update. Misalnya saya pengen tiap jam ini diupdate. Jadi perintahnya kayak gini kalau tiap jam. 0 tuh menit ke 0 ya. Tiap jam jadi bintang. Update DB. Kira-kira gitu. Oke. Cuman ini biasanya harus saya kasih slash bin-nya. Jadi saya locate dulu. Locate rsync. Sorry, bin rsync ada di mana? Ini adanya di sini, user bin rsync. Jadi ini harus diganti sih sebenarnya. User bin rsync. Kalau nggak dia pusing dia. Jadi saya harus kasih tahu adanya di sini, user bin rsync. Update DB juga ada di mana, harus saya locate dulu. Locate update DB. Ini dia. Kalau supaya jalan di belakang layar, kasih tanda dan gini ya. Ini jalannya di belakang layar dia. Oke. Jadi yang sering dikerjakan kira-kira seperti ini. Oke. Kalau kita mau hari-hari tertentu aja, ya udah. Misalnya yang ini. Misalnya hari Sabtu aja. Jadi day of week-nya harus diganti. Cuman saya harus cari contekan. Nah, ini harus cari contekan di sinilah. Ini day of week-nya. Ini nih. Sunday-nya 0. Sunday 0 atau 7 itu Sunday. Jadi Sunday 0. Misalnya tiap hari Sabtu berarti ke-6 ya. Misalnya tiap hari Sabtu. Jadi 6 itu kalau 6. Misalnya saya kerja ini tiap hari Sabtu aja 6. Nah, ini coba. Yang bakal itu yang ini sebenarnya. Ini kalau saya ganti 6, dia akan ngerjain ini tiap hari Sabtu. Jam 00. Hari Sabtu. Sabtu malam ya. Bukannya Sabtu jam 24. Jadi Sabtu malam pas 00 itu ngerjain ini. Kalau nggak yakin 00 ini 1 aja lah. Jam 1 malam. Jam 1 malam hari Sabtu. 6 tuh hari Sabtu. Hari Minggunya 6 soalnya. Hari Minggunya 0. Gitu. Jadi caranya gitu. Yang sering dikerjain ini. Kalau kita mau berapa menit sekali ngerjain sesuatu, bisa gini sih. 10 bintang slash 10 itu tiap 10 menit, tiap jam, tiap hari gitu. Kerjain apa, user bin apa gitu. Nah itu tiap 10 menit sekali. Jadi ini yang sering dipakai kayak gini doang sih. Yang sering dipakai yang seperti ini. Oke. Cuman dia punya fasilitas banyak banget sih sebenarnya. Bisa diganti sama reboot lah, yearly lah, apa segala macam bisa diganti. Cara menjalan cronnya seperti apa, bisa macam-macam. Kalau mau gila, saya biasanya cronnya bentuknya script sebetulnya, bukan satu perintah seperti itu. Script, kerjain ini tiap jam berapa gitu. Script tapi bentuknya. Jadi saya bikin script dulu, nanti scriptnya file scriptnya ditaruh di sini. Jadi akan jalan beberapa perintah sekaligus sih. Jadi bukan satu perintah, enggak. Jadi cronnya beberapa perintah sekaligus, misalnya jam 1 pagi, jam 12 malam, atau jam 9 malam, jam 10 malam. Biasanya saya mainnya malam sih, karena servernya toh nyala 24 jam. Dan kebetulan malam tuh nganggur, jadi malam saya kerjain macam-macam tuh server. Kalau hari biasa, saya yang make. Cuman kalau malam, dia kerja keras. Ya, fungsinya komputer kan kerja keras buat tuannya ya. Itu aja sih, intinya seperti itu. Silakan dibaca-baca di sini, sintaksnya segala macam. Sintaksnya nggak susah tuh, ini sintaksnya kayak gini doang sih.
Ini nggak susah sih sebenarnya. Oke. Sama sekali nggak susah, dan ini mudah-mudahan menjawab buat 2 pertanyaan sekaligus. Pertanyaan Mas Fikri Akhdiar dan Mas Yono Sampro, susah namanya.